Haleluya. Saat ini saya mengajak kita untuk bersuka cita karena kebaikan Tuhan luar biasa bagi saya dan saudara. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Yes. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lambaikan tangan sama-sama. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lebih lagi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kasih setiamu luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Ini pribadi-pribadi kami Tuhan saat ini. Kami rindu untuk kami menaikkan pujian kami bagi Tuhan. Jesus. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu
Tuhan, korban pujian. Sama-sama katakan kau saja yang suci, kau saja yang layak. Amin, amin. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, kau saja yang suci, kau saja yang layak. Amin. Kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan. Lebih lagi katakan dipenuhi kemuliaan. Ini kerinduan kami, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Sama-sama katakan kau saja, kau saja, kau saja yang layak. Amin. Kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan, kau saja yang suci, kau saja yang layak. Amin, amin, amin. Kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan. Sama-sama katakan kau saja yang suci, kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, katakan kau saja yang suci, kau saja yang layak. Terima kasih, kau layak terima glory. Hanya kau, sekali lagi, kau saja yang suci, kau saja Jesus, kau saja Tuhan, kau saja kemuliaan kau dahsyat bagi kami. Haleluya, kau layak terima glory. Katakan hanya kau Tuhan. Kau saja yang suci, kau saja yang layak. Amin. Kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan. Mari sembah Dia,
Oh, Kau saja layak dipuji, yang layak layak. disembah. Kau saja Tuhan yang firman segala sembah pujian, sembah segala penampilan. Kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan. Oh, perbuatanmu keajaibanmu. Oh, terima kasih Tuhan, tiada yang sepertimu Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Kau dahsyat berhebat, kami muliakan namamu, kami rindu hadiratmu, kami rindu hadiratmu. Penuhi Juru selamat yang puaskan menebus yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Mari jemaat Tuhan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Nikmati hadiratnya, nikmati kuasanya. Ini kerinduan kami, ini kerinduan kami Tuhan. Jesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, amin. Sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ini kerinduan kami lebih lagi. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang
Mari lebih lagi sama-sama katakan, oh, tuntun Kau di tempat tinggi, amin. Sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk hari yang luar biasa. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Amin. Menikmati hadirat-Mu yang menyembuhkan, hadirat-Mu Yes. yang menenangkan, hadirat-Mu yang Amin. menguatkan, yang Amin. Amin. menyegarkan semua kami. Yes. Dan hari ini kami akan sama-sama siapkan hati kami. Haleluya. Kami akan diberkati oleh firman-Mu. Amin. Urapi hamba-Mu yang Tuhan pakai hari ini untuk berbicara. Kami berdoa lewat perkataan hamba-Mu, banyak kekuatan yang dipulihkan, Yes. banyak iman yang dipulihkan, Amin, amin. banyak semangat yang patah yang Yes. dikembalikan oleh Tuhan. Amin, Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, Yesus kita dahsyat. Yang setuju katakan amin. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat luar biasa. Doa saya sebagai hamba Allah yang pertama, setiap saudara dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Haleluya. Tetapi yang kedua, doa saya, setiap saudara dimanapun saudara berada, saudara diberkati berlimpah-limpah. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang ketiga, jangan berhenti kepada poin yang kedua. Yang ketiga, kehidupan setiap kita membawa dampak bagi Tuhan dan bagi orang lain. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya tanya beberapa orang, apakah engkau pernah mengalami kemustahilan? Rata-rata jawaban mereka berkata apa? Dia bilang banyak. Tapi don't worry, be happy. Ada Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, yang sanggup merubah seluruh keadaan kita. Yang setuju katakan amin. Nyanyikan sama-sama pujian ini, dan sementara terimalah kemurahan Allah terjadi atas hidup saudara. Tiada yang mustahil, amin, amin, amin. tiada yang suka. Yes. Bila roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa sekali lagi. Yang tepuk tangan masuk surga dan hutang-hutangnya lunas. Yeay! Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, warga kerajaan Allah, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Mungkin ketika sedang mendengarkan program ini, ibadah ini, kita sedang berjumpa dengan sebuah kemustahilan. Mungkin saudara berkata, pendeta tidak mungkin suami saya berubah. Pendeta tidak mungkin sakit saya bisa disembuhkan. Mungkin saudara berkata, tidak mungkin anak-anakku diberkati ekonomiku. No, stop dulu. Karena Tuhan jagonya merubah keadaan. Yang setuju katakan amin. Kalau hari ini saudara suka judul sebuah khotbah, kita akan membahas satu kebenaran, apa yang disebut dengan facing the impossible, menghadapi kemustahilan. Katakan sama-sama dengan saya, menghadapi kemustahilan. Haleluya.
pertanyaannya buat kita saudaraku, mengapa Tuhan melakukan mujizat? Yang pertama karena ada hal-hal yang mustahil yang harus kita hadapi sehingga Tuhan melakukan mujizat. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang kedua, ada orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa, prayer for the impossible situation. Ada orang-orang yang berdoa, saya sering katakan di khotbah-khotbah saya, selama masih ada doa, masih ada mujizat yang akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Tanya sebelah kiri sebelah kanan, engkau berdoa tidak? Iya Pak, kalau doa makan sama tidur. Sampai sebelum tidur Tuhan Yesus kamu tidur, haleluya amin. Haleluya. Itu bukan doa. Saudaraku, orang Kristen sehari semalam harus doa berapa kali? Oh 5 kali Pak. Doa bangun tidur, terima kasih kami bangun tidur Tuhan. Mau tidur, kemudian mau makan pagi, makan siang, makan Tuhan Yesus kamu mau makan, haleluya amin. Itu bukan berdoa, tapi satpam laporan sama komandannya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Tetapi yang ketiga, kenapa Tuhan melakukan mujizat? Di acara Bali Blessing Jumat ini, saya menyampaikan kebenaran, saudaraku, smile, see miracle in life every day. Kenapa Tuhan melakukan mujizat? Yang ketiga adalah ada orang-orang yang taat kepada Tuhan. Saudara teringat akan satu kejadian yang terjadi ketika Sodom dan Gomora. Tuhan mencari golongan orang-orang yang taat. Katakan itu saya pendeta. Dan selama ada ketaatan, akan ada kuasa Tuhan, akan ada kehadiran Tuhan, akan ada mujizat Tuhan. Perwira di Kapernaum, saudara, orang-orang dalam sejarah dalam Alkitab, ketika terjadi ketaatan, terjadi mujizat Allah yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Ketika Abraham, bukan dokter Abraham, seharusnya dokter Abraham juga sama. Ketika Abraham taat, harus mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya toktil, anak semata wayang yang dinantikan. Dia cuma bilang, yes Lord, siap komandan. Haleluya. Sahabat Kristus. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan melakukan mujizat Tuhan? Karena ada perkara yang mustahil yang tidak bisa dihadapi oleh manusia. Perlu Tuhan turun tangan. Tetapi yang kedua, ada orang-orang yang sungguh berdoa, prayer for the impossible situation. Tetapi yang ketiga, ada orang-orang yang taat. Katakan sama-sama, saya orang yang taat. Warga kerajaan sahabat Kristus dimanapun saudara berada, pertanyaan yang penting yang perlu dijawab, what do you do when you face the impossible? Apa yang kamu lakukan ketika engkau menghadapi perkara-perkara yang mustahil? Dalam waktu 30 menit ke depan, beberapa menit ke depan, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, memiliki mimpi yang besar. Yang kedua, memiliki iman yang besar. Yang ketiga, berdoa kepada Allah yang besar. Semuanya besar sebab Kau besar. Semuanya besar. Amin, 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 amin. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita kerjakan ketika saya dan saudara berjumpa dengan sebuah kemustahilan? Mungkin ada yang berkata, pendeta saya divonis oleh dokter saya sakit kanker, pendeta saya gagal ginjal, dan mulai saudara berkata, pendeta saya tidak mungkin punya anak. Kalau kau berhadapan dengan yang perkara yang mustahil, yang pertama yang perlu kita kerjakan adalah kita harus memiliki mimpi yang besar. Katakan sama-sama, mimpi yang besar. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, siapakah yang pernah bermimpi? Bisa lambaikan tangan. Pasti yang jomblo-jomblo angkat tangan dan mulai berkata, Pak, saya mimpi semalam Pak digigit ular. Itu mimpi yang terus-menerus terjadi bagi si jomblo. Kalau mimpi katanya, kalau mimpi digigit ular, katanya jodoh so dekat, sumber air so dekat kakak. Jadi mimpinya digigit ular terus, mau ular kobra, ular apa lagi? Ular apa tuh?
Kobaka apa kaboko? Kaboko, ular apa lagi saudaraku? Ada banyak hal, tapi mimpi digigit ular terus, tapi jodoh sonde datang terus. Jangankan ular-ularan. Jadi yang pertama adalah memiliki mimpi yang besar. Katakan mimpi yang besar. Kejadian 37 ayat yang kelima. Tolong tampilkan multimedia. Kejadian 37 ayat yang kelima di PowerPoint saya sediakan. Kejadian 37 ayat yang kelima dikatakan, pada suatu kali dikatakan PowerPoint-nya, bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka, sebab dikatakan, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, kesuksesan dari Yusuf dimulai dari sebuah mimpi. Jadi apa artinya mimpi, saudaraku? Mimpi dalam terjemahan dalam bahasa Inggris istilahnya adalah vision. Vision adalah diartikan seperti ini: cara Tuhan menyatakan kehendaknya dan rencananya secara khusus dalam diri seseorang. Tidak semuanya mimpi adalah sebuah pewahyuan. Kadang-kala ada mimpi buruk, saudaraku. Itu bersumber daripada setan, dan saudara karena kecapean, saudara ngigau dan akhirnya mimpi buruk, saudaraku. Tapi mimpi yang dimaksud adalah seperti ini. Mimpi cara Tuhan adalah menyatakan kehendaknya bagi seseorang. Haleluya. Warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Jadi rupanya mimpi itu bukan hanya sekedar bunga orang tidur. Tapi mimpi adalah sebuah vision, sebuah pernyataan, sebuah penglihatan yang Tuhan pengen bicara atasmu. Oleh karena itu artinya banyak-banyaklah bermimpi. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Seorang yang namanya Yabes. Saudara sering dengar pendeta-pendeta berkhotbah, hamba Tuhan berkhotbah tentang Yabes. Arti kata Yabes adalah apa? Kesakitan. Sakitnya aku di sini. Kalau Yabes waktu itu ada dalam generasi sekarang. Sakit hati yang kini ku rasakan. Tidak ada kuncinya ya? Kalau panggil lagu dunia, tidak terlalu tahu kuncinya, saudara. Nah, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, Yabes artinya kesakitan. Artinya begini, dalam 1 Tawarik 4 ayat 10b, Yabes berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, bla 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 bla, sebagainya dan selanjutnya. Artinya begini sahabat Kristus, Yabes ditakdirkan, sekalipun orang Kristen tidak percaya takdir, percaya adalah predestinasi, ditentukan untuk diberkati, sehat dan semuanya. Saya pernah mendoakan orang sudah berobat di China, di Singapura, di Surabaya. Ketemu saya di Surabaya ngajak makan dan kemudian minta tolong doa dan dia berkata, saya tidak suka pendeta. Pak pendeta, memang saya ini ditakdirkan sakit. No. Tidak ada orang yang ditakdirkan sakit. Tidak ada orang yang ditakdirkan miskin. Tidak ada orang yang ditakdirkan menderita terus menerus. Tuhan mentakdirkan damai, sejahtera, sukacita, kelimpahan rohani dan jasmani. Yang setuju katakan amin. Tapi buktinya pendeta, saya sudah 21 hari di rumah sakit, tidak sembuh-sembuh. Tunggu waktunya. Ketika Yesus hadir, kesembuhan dan mujizat Allah terjadi. Yang setuju katakan amin. Yabes yang artinya kesakitan. Tapi saudaraku dengar baik, dia berdoa, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan Alkitab mencatat Yabes diberkati berlimpah-limpah dan diperluas daerah. Artinya apa? Latar belakang dan masa lalu kita tidak menghalangi untuk punya mimpi yang besar. Salah satu yang punya kontribusi sehingga saya dipakai oleh Tuhan adalah selain pendeta Timotius Arifin, selain pendeta Roni Daud Simeon, salah satu orang lagi adalah pendeta Timotius Hardono. Sekitar beberapa tahun yang silam ketika saya melayani di kota Yogyakarta, beliau bilang sama saya, Pak Wahyu, tolong tulis mimpi-mimpimu yang mustahil sekalipun. Ada 11 sampai 13 dan yang menarik,
ketika saya bermimpi perkara-perkara yang mustahil, saya catat di agenda. Sekarang semuanya sudah tergenapi. Hanya satu yang belum, yang mustahil. Pengen punya rumah yang ada kolam renangnya. Sekarang bukan kolam renang, belakangnya kali. Jadi kalau lompat, blok, hilang gitu saudaraku. Jadi artinya gini, latar belakang kita seperti Yabes tidak menghalangi untuk punya mimpi yang besar. Amin. Mimpikan perusahaanmu membuka cabang baru. Mimpikan engkau punya tokomu membuka cabang baru. Mimpikan yang hal-hal di dalam nama Yesus itu akan terjadi. Masa lalumu coy tidak menentukan masa depanmu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Rupanya masa lalu kita. Kalau Yabes berpikir saya ini orang yang kesakitan Pak. Saya ini orang yang ditakdirkan sakit, menderita, miskin. Saya tidak punya harapan. No. Beberapa hari ini saya menyampaikan kepada beberapa teman yang anaknya mau dibawa kemana kuliahnya. Saya bilang jangan tergantung orang tuanya. Anak-anak orang percaya mesti punya mimpi yang besar. Pendeta yang ada di depan ini, pendeta yang ada di belakang saya, memulai sesuatu dengan sebuah mimpi. Bagaimana mengalami perkara yang mustahil, bagaimana menghadapi situasi yang mustahil. Yang pertama, memiliki mimpi yang besar. Ketika Yusuf punya mimpi, akhirnya menjadi seorang Perdana Menteri, diawali sebuah mimpi. Artinya apa? Sering-sering tidur supaya saudara bisa bermimpi. Haleluya. Presiden pertama menyampaikan satu pernyataan yang bagus. Dikatakan seperti ini, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Saudaraku, keren banget. Artinya, kalaupun engkau diizinkan harus mimpi. Dan mimpi itu tidak akan pernah mengecewakan kalaupun jatuh. Tapi Martin Luther Junior juga berkata, dikatakan seperti ini, I have dream that one day this nation will rise up. Dia berkata one day satu saat bangsa ini akan bangkit. Dan akhirnya terjadi. Mereka mengalami satu kebangkitan yang sangat luar biasa. Mujizat Allah terjadi ketika Anda mulai belajar bangkit. Di sesi yang lalu saya sampaikan, Reinhard Bonnke berkata, kalau pengen mengalami mujizat, keluar dari perahu kenyamananmu dan mendekat kepada Yesus. Kalau mendekat kepada Yesus, mujizat Allah terjadi. Yang setuju katakan amin. Hari ini mulai berkata, Pak, saya sudah mencintai seseorang dengan segenap hati. Tapi akhirnya tidak tahu saya didustai Pak. Tidak tahunya semua laki-laki buaya. Apalagi Plato misalnya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, bangkit supaya movement kembali. Supaya mulai tumbuh bunga-bunga cinta kembali. Kalau saudara berkata, Pak, saya sudah berusaha sekian kali, bangkrut, gagal dan gagal lagi. Bangkit hari ini. Kalau engkau sudah berdoa dan mungkin saudara sakit, saya katakan demi nama Yesus, bangkit dan angkat tilammu, mujizat Allah akan terjadi. Kami 40 orang jemaat bersama dengan pendeta, 50-60 hari yang lalu kita positif COVID. Tapi yang luar biasa adalah sampai hari ini kami sudah dipulihkan secara total. Bahkan tambah kabuak, tambah besar. Sebab kau besar, badanmu juga besar, makanmu juga banyak, mana mungkin bisa kurus. Sahabat Kristus, mari kita bangkit bersama-sama untuk melihat karya Allah yang luar biasa. Seorang yang namanya Mary Riana. Saudaraku, dia berkata, saat ini yang Anda butuhkan adalah keberanian untuk melawan kemusjahilan. Sebab dengan keberanian itu artinya Anda secara perlahan telah membuka pintu harapan. Jadi perlu keberanian untuk melawan kemustahilan. Jangan dibiarkan, pendeta saya memang diciptakan menghadapi perkara, saya nyerah, no. Pak, saya tidak kenal lagi yang namanya pria Pak.
Saya sudah sakit hati, Pak. Lebih baik aku hidup sendiri, mandiri, makan sendiri dan mati sendiri. No. Jadi Mary Riana berkata, saat ini Anda hanya membutuhkan keberanian untuk melawan kemustahilan. Karena apa? Secara perlahan telah membuka pintu harapan. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, yang mustahil menjadi kenyataan. Amin. Saudaraku, motivator hebat banyak, termasuk Mary Riana. 10 motivator yang hebat di Indonesia. Tapi motivator yang paling hebat adalah Yesus. Makanya dia berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban, aku akan memberikan kelegaan. Datang kepada Yesus, kepada motivator sejati. Dan yang kedua, motivator yang hebat adalah diri sendiri. Saudara bisa membayar Pek Ngotio, undang motivator, no Pek Tio 200 juta untuk bicara dalam sesi-sesi tertentu. Kalau engkau tidak bangkit, nonsen. Makanya motivator yang paling hebat selain Tuhan adalah diri kita sendiri. Katakan bangkit. Jadi yang pertama, bagaimana menghadapi yang namanya situasi hal-hal yang mustahil. Yang pertama, punya mimpi yang besar. Amin. Tetapi yang kedua adalah memiliki iman yang besar. Tadi mimpi yang besar, yang kedua adalah iman yang besar. Yohanes 11 ayat 40 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di beberapa sesi yang lalu saya lupa khotbah di bagian apa. Persoalan the biggest problem in the church, persoalan terbesar dalam gereja bukan keuangan. Persoalan terbesar dalam hidup orang percaya bukan keuangan. Karena hanya satu yang namanya kedewasaan iman. Iman, amin, imun, aman. Gitu saudaraku. Jadi yang kedua adalah memiliki iman yang besar. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Beberapa tahun yang silam, seorang namanya, satu pelayan namanya, siapa itu saudaraku, coba tampilkan ininya, PowerPoint-nya. Iya, Joel Osteen. Beberapa tahun yang silam, papanya meninggal sebagai seorang pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan dia harus menggantikan saudaraku, papanya. Pampamanya seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara hebat. Tolong tampilkan lagi perkataannya seperti ini. Jemaat bertanya seperti ini. Mereka tanya kepada Joel Osteen. Dia, Joel, can you do better than you father? Dia bertanya seperti ini saudara. Apakah kau bisa menggantikan papamu? Joel Osteen seorang yang menjawab dengan rendah hati. Ini orang-orang yang punya iman. Dia berkata, saya dengan rendah hati berkata, saya akan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang papa telah raih. Keren banget. Jadi punya iman yang besar, dan saudara lihat di televisi dan sangat luar biasa. Seorang hamba Tuhan ini Joel Osteen dipakai Tuhan luar biasa. Karena beberapa tahun yang lalu padahal sedang bergumul untuk menggantikan papanya. Haleluya. Sahabat Kristus dan warga kerajaan Allah, punya iman yang besar. Yang setuju katakan amin. Tapi yang kedua, ada satu contoh. Sering lanjut. Miss Amerika yang bernama Tara Holland. Bukan Holland Bakri, itu saudaraku, tapi Tara Holland. Ada satu kesaksian menarik seorang wanita cantik ini. Dia tahun 1907 tinggal di Florida. Tahun 94 mencalonkan Miss Florida, tapi runner up. Runner up itu hanya dapat nomor 2. Tahun 95 dia merencanakan kembali. Sebenarnya mencalonkan kembali, tapi juga sama, runner up. Hanya dapat nomor 2.
Tapi perkataannya lihat dalam tulisan merah. Dikatakan sangat luar biasa. Dia kecewa, saya kecewa, tapi tidak membuat mundur. Apa yang dia lakukan menarik. Yang dia lakukan adalah dia membeli ratusan video Miss Universe. Dia berjalan setiap hari melihat kesuksesan ratu-ratu kecantikan. Dan sudah dia praktekkan catwalk, dia jalan. Dia jalan, latihan. Sambil ambil tisu. Dia praktekkan beratus-ratus kali. Dia setiap hari melakukan melihat kesuksesan. Saudaraku melihat ratu-ratu kecantikan. Dan 97 yang menarik. Dia menang menjadi Miss Amerika. Keren banget. Makanya jangan sering lihat. Firman Tuhan berkata, bergaulah dengan orang yang sukses. Bergaulah dengan orang-orang yang punya pandangan positif. Saudara akan sukses. Tara Holland melihat kesuksesan orang. Dia kecewa tapi dia tidak mundur. Nah bedanya dengan kita. Kita kecewa tapi kita mundur dan kita tidak sonde buat apa-apa lagi. Harusnya kecewa tapi dibuang semuanya. Dan akhirnya apa? Dia tidak mundur dan melihat ratusan kali hal yang sukses sehingga dia menjadi sukses. Amin, 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 amin. Statementnya bagus. Ada tulisan kuning di bawah. Bung Emu. Rahasianya begini. Aku memang gagal 2 kali. Tapi saya buang semua kekecewaan. Dan beribu-ribu kali aku memakai mahkota kemenangan. Dan berjalan dengan catwalk kemenangan. Bukankah orang percaya dikatakan engkau akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ikuti kata Alkitab, jangan kata setan, kata diri sendiri saya gagal, saya susah, saya khawatir, saya bangkrut. No, Alkitab berkata identitas sebagai anak Allah, engkau adalah lebih daripada orang yang menang. Engkau adalah orang yang berkuasa di bumi dan di surga ketika engkau menjadi anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi punya iman yang besar. Kunci untuk menjadi besar. Yang pertama, tulisan kuning di bawah. Buang pikiran kecewa, pahit dan sikap busuk. Yang kecewa-kecewa tidak laku dibuang, Pak Enggi. Amin. Jadi kalau ada orang mengecewakan soal yang tidak level ya jeng. Kecewa tidak bisa menyentuh hatiku. Tapi yang kedua, Pak Emu. Apa yang kita lihat di depan kita akan mempengaruhi kita. Makanya lihat janji Tuhan. Kalau yang sakit lihat janji Tuhan berkata kau akan oleh kuasa bilur Yesus akan sembuh. Tuhan berkata kau punya masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Ada banyak janji Allah yang terjadi dalam hidup kita. Tapi yang ketiga, kita akan melahirkan atau memproduksi apa yang terus menerus kita lihat dalam pikiran kita. Makanya malam ini kalau engkau sedang mau tidur, pagi ini kalau sedang mulai pegang dahimu. Katestamu berkata, aku sukses, aku berhasil, aku diberkati Tuhan, dan aku mengalami segala kelimpahan dan anugerah perlindungan dari kuasa diri Yesus. Amin. Jangan berkata saya digosipin COVID Pak, akhirnya bablas betul jadi COVID. Oleh berkata sehat, pulih dan diberkati. Yang terakhir, yang pertama punya apa? Mimpi yang besar. Katakan sama-sama mimpi yang besar. Yang kedua punya apa? Iman yang besar. Tetapi yang ketiga yang terakhir adalah berdoa kepada Allah yang besar. How great? Katakan sama-sama. Satu lagu, how great. How Great is our God. Sing with me, how great is our God. and who is he? How great, how great. Mazmur 86 ayat 10 dikatakan, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Yang setuju katakan amin. Kenapa Daniel begitu yakin dan berkata sekalipun aku tidak ditolong, aku akan tetap setia, aku tetap percaya. Kenapa saudaraku?
Karena dia tahu Allah yang dia sembah tidak akan pernah mengecewakan. Dengar baik seluruh warga kerajaan Allah, imanmu tidak akan pernah mengecewakan. Alkitab saya berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru dan tidak pernah akan dikecewakan. Yang percaya tepuk tangannya meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kenapa Abraham yakin ketika dia harus mempersembahkan Ishak? Karena dia percaya Tuhannya tidak pernah akan mengecewakan. Ketika Hana terus menerus dia datang kepada Tuhan, Alkitab mencatat seperti orang gila. Sekalipun dianggap gila, kalau kita dianggap gila aja tersinggung. Hana dianggap gila tidak pernah tersinggung. Dan akhirnya mujizat Allah terjadi. Saya dan saudara harus punya hal yang sama. Struggle yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, kita tetap berkata, aku percaya Tuhanku ajaib dan berkuasa. Yohanes 15:7 katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa? Mintalah apa? Bukan satu saja, apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Amen. Kalau Anda sedang sakit hari ini, firman Tuhan berkata, mintalah apa saja. Kalau sedang maaf kata kolab, mintalah apa saja. Kalau sedang butuh mujizat pemulihan, mintalah apa saja. Kalau sedang mengalami banyak hal, Alkitab saya berkata, mintalah apa saja. Mujizat masih berlaku. Yang setuju tepuk tangannya beri untuk Allah kita yang luar biasa. Emosi sumbahnya keluar. Pertanyaan terakhir, apa artinya mimpi, punya mimpi yang besar, punya iman yang besar tanpa diajukan kepada Allah? Kalau kita punya mimpi yang besar, iman yang besar, dan datang kepada Allah yang besar, mujizat yang besar akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Saya simpulkan, bagaimana menghadapi situasi kemustahilan dalam hidup kita. Dan saya yakin setiap kita pernah menghadapi dan mungkin sedang menghadapi. Punya mimpi yang besar. Yusuf dimulai dengan mimpi yang besar. Tetapi yang kedua, punya iman yang besar. Tapi yang ketiga, berdoa kepada Allah yang besar. Amin, amin, amin. Diri bersama-sama, sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Saya sederhana menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi doa saya, ketika saudara mulai berkata, betul pendeta, saya perlu iman yang besar, saya perlu keyakinan yang besar, dan saya sedang menghadap Allah yang besar. Amen. Believe or not, percaya atau tidak, mujizat berlaku atas seluruh kehidupan saudara. Mungkin saudara parah, sakit pendeta, saya sudah tidak ada harapan, hopeless. Dengar baik, ketika engkau berjumpa dengan Allah yang besar, kuasa yang besar akan mengalir atas hidupmu. Yang setuju katakan amin. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Haleluya. Ku yakin, bangkit berdiri bersama-sama, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, yang ada di tempat kos, yang ada di rumah, yang ada di apartemen, yang ada di Sumba, di luar pulau Sumba, di kota-kota lain, di saudara di bangsa-bangsa yang lain yang sedang mendengarkan program ini. Doa saya sebagai hamba Allah, engkau sedang melihat Allah yang besar dan mujizat yang besar. Haleluya. Sama-sama. ku yakin kau hadir di sini. Ku rasa Kenapa Tuhan melakukan perkara yang besar? Kenapa Tuhan melakukan mujizat? Karena ada perkara-perkara yang mustahil, yang tidak bisa dihadapi oleh manusia biasa. Hanya perlu Yesus. Amin. Yes. Sekali lagi sama-sama. Yang perlu mujizat yang besar, angkat tangan. Yes Lord. Amin, 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 amin. Kuasa yang tak terbatas, tak terbatas, ku yakin. Yes. Amin, 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 amin. Angkat tangan saudara dalam hadirat Tuhan. Sementara saudara kita akan mempersiapkan roti dan anggur. Yang ada di rumah,
Persiapkan roti dan anggur supaya kita sehidangan dengan Tuhan. Kuduskan roti dan anggur ini Tuhan, supaya kami bisa sehidangan Tuhan. Layakkan setiap kami, supaya kami melihat Dilmelak punya mimpi yang besar, punya iman yang besar, dan menghadap Allah yang besar, dan akhirnya melahirkan mujizat yang besar. Angkat roti di tangan kananmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu ini sesungguhnya adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Sekarang ambil cawan yang berisi anggur di tangan kanan. Haleluya, Yesus. Angkat di atas kepalamu. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil sehingga menyucikan kami dari semua kejahatan. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Tetap mengangkat tangan saudaraku. Kalau saudara sedang divonis sakit kanker, saudara sedang divonis sakit jantung, saudara sedang divonis gagal oleh setan, saudara sedang berada di bawah ekonomi saudara, rumah tangga saudara sedang berantakan dan perlu pemulihan, suami saudara belum bertobat, istri saudara belum mengalami pemulihan, anak-anak belum mengalami. Hari ini kalau engkau sedang mengalami kemustahilan, dengar. Oh Ramas, angkat tangan sama-sama. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan amin, 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 amin. Mari angkat tangan tinggi-tinggi, saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, kenapa kami diizinkan menghadapi situasi kemustahilan. Karena kami percaya Tuhan. Dan kenapa Tuhan melakukan mujizat buat kami hari ini? Karena kami dihadapkan kepada hal-hal yang mustahil secara manusia, sehingga Tuhan turun tangan menjadi kenyataan. Karena firman-Mu berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya dan bagi Tuhan. Tapi yang kedua, ada orang-orang yang berdoa dan ada orang-orang yang taat. Hamba-Mu berdoa untuk setiap warga kerajaan Allah dimanapun berada. Mujizat apapun yang mereka perlukan, Allah hadir dalam rumah-rumah mereka. Dan aku berdoa in the name of Jesus, dalam nama Yesus, melepaskan mujizat Allah, kesembuhan, pemulihan, anugerah, keajaiban. Karena kami berjumpa dengan Allah yang besar. Ketika kami punya mimpi yang besar dan iman yang besar, dan datang kepada Allah yang besar, mujizat yang besar terjadi. Berkati setiap mereka supaya mujizat Allah terjadi. Dan aku berdoa juga Tuhan, untuk tangan-tangan yang sudah menabur, untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk hamba Tuhan. Tangan mereka, benih yang mereka tabur adalah benih, dan benih itu akan berbuah lebat. Ketika kami melepas, kami tidak akan kecewa, karena hukum tabur tuai akan terjadi. Kami sedang menanam berbuah lebat dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Datanglah kerajaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Mari buka tangan, terimalah berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari buka tangan dan angkat wajahmu untuk menerima berkat Tuhan. Kalau saudara setuju dengan doa saya, katakan amin sama-sama. Minggu ini adalah minggu mujizat bagimu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu perlindungan bagimu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu kesembuhan. Bahkan minggu ini semua yang kau kerjakan akan disebut berhasil. Pria-pria, wanita-wanita, anak-anak, semuanya pegawai negeri, saudara angkatan darat, TNI, dokter, dan semuanya hamba-hamba Tuhan. Terimalah semua berkat yang terbaik dari surga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat,
kemurahan dan anugerah mujizatnya, dan engkau terus hidup di dalam langit yang terbuka, dan semua yang kau kerjakan akan disebut berhasil dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8. Amin. Shalom. Shalom.